Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya muliakan dan saya cintai. Juga aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer. Di sini hadir, Pak Camatnya hadir. Tepuk tangan dong. Pak Lurahnya hadir dan Ramilnya hadir, termasuk Pak Kapolseknya hadir. Semoga beliau-beliau yang saya sebut tadi senantiasa diberikan sehat panjang umur oleh Allah, beserta keluarganya selalu berada dalam lindungan Allah. Dan juga kehadiran beliau sebagai aparatur pemerintah semoga menjadi rahmat minallah untuk Indonesia. Juga jamaah yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya I love you full. Yang Abah I love you full. Semoga semua jamaah ini juga selalu berada dalam lindungan Allah, sekeluarganya, dan diberikan kesehatan oleh Allah. Rentam rumah tangganya, ditambah-tambah umur yang barokah oleh Allah. Saya yakin yang hadir di sini kayaknya 99% punya utang. Kok bisa begitu? Ya bisa, orang kadang baru lahir sudah ngutang dulu ke dokter. Tapi itulah hidup, ya. Semoga semuanya yang hadir di tempat ini, Allah tahu apa yang menjadi kesulitannya masing-masing. Allah tahu apa yang jadi hajat masing-masing. Allah tahu apa yang menjadi masalahnya masing-masing. Hanya dengan kuasa Allah semua diberikan kemudahan oleh Allah. Syukur juga tak lupa pula kepada panitia penyelenggara. Di sini ada Pak Farid. Siapa lagi? Pak Junara, Haji Wardi, terus Pak Wacim. Betul. Waca. Pak Warsim, Haji Waca. Abang gak hafal satu-satunya ya. Yang penting I love you aja dah. Ya, buat seluruh panitia. Ya. Yang penting I love you sudah. Ya. Dan saya yakin dan percayalah, in tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong Allah, siapa yang memakmurkan agama Allah, siapa yang menghidup-hidupkan agama Allah, wallahi wan nabi, demi Allah, orang itu akan dimakmurkan oleh Allah. Orang itu akan dihidupkan. Usahanya akan dihidupkan. Itu janji Allah kok. Ya. Profesinya akan dihidupkan. Otongnya juga dihidupkan. Makanya jangan takut melarat. Kalau kita tulus dan ikhlas memakmurkan agama,
Intan surullah yansurkum. Betul apa enggak? Ini hadis apa Quran? Ini Quran. Ya, ini ini bukan ulama yang bicara, bahkan bukan nabi yang bicara. Ini langsung firman dari Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita semua sebagai umatnya. Maka tidak ada alasan kita tidak yakin dan percaya. Tidak ada alasan kita tidak yakin dan tidak percaya. Asal kamu sungguh-sungguh yakin dan percaya. Jamaah, dulu ketika saya merintis, tapi saya ikhlas, saya senang, saya ridho. Kadang maaf ya, dulu setiap malam minggu itu malam Senin itu semua dikasih makan. Ya karena masih dari puluhan, ratusan sampai ribuan. Dan sekarang puluhan ribu gimana masaknya? Ya kan? Sampai satu ketika ini saya cerita. Biar ada apa sih kamu kejar-kejar datang ke sini? Kenapa saya ajak yuk kita makmurkan agama Allah? Saya berani bicara karena saya sudah merasakan kebenaran janji Allah itu. Hanya untuk memakmurkan, menyenangkan orang yang ibadah kepada Allah. Kadang buat makan sendiri abah gak ada. Mengutang. Hanya demi untuk menyenangkan orang yang ibadah kepada Allah. Dari tempat kontrakan sampai seperti yang kamu lihat sekarang. Itu adalah kebenaran apa yang Allah janjikan. Bagi siapa yang betul-betul tulus ikhlas. Tidak pamrih, tidak mengharap pangkat dan jabatan. Tidak mengharap kedudukan, tidak mengharap pengaruh. Tidak mengharap karomah, tidak mengharap apa. Lillah, billah, rasul, birrasul. Kebenaran janji Allah itu akan dinyatakan saudaraku. Tapi jangan karena ingin pangkat, ingin kedudukan. Jika engkau berjalan, berbuat hanya karena tujuan duniawi, maka kecewa yang akan kamu dapatkan. Tapi kalau lillah, billah, rasul bil rasul, bahasa kata Abah, jangankan akan membawa kaya, membawa miskin pun saya siap untuk makmurkan agama Allah. Karena lillah, billah, rasul bil rasul. Dan Abah ceramah kemana-mana dari dulu sampai sekarang. Haram hukumnya, Abah terima bayaran. Kenapa? Karena saya innamal a'malu binniyat. Niat saya makmurkan agama Allah. Niat saya ngajak umat takarruban ilallah. Niat saya mengajak umat dzikir kepada Allah. Begitu juga saya bangun pesantren. Kalau sekiranya masih bayar, saya tidak akan bangun pesantren. Karena saya bangun pesantren bukan untuk mencari penghasilan. Saya bangun pesantren bukan untuk menambah-nambah pendapatan. Tapi semata-mata saya ingin membangun agama Allah, ingin memakmurkan agama Allah. Maka dari itu, yang mondok di tempat saya, sepeser pun tidak ada yang dipungut biaya. Kenapa? Saya membangun. Maaf, pondoknya bukan asal-asalan. Mungkin kalau di Jakarta dikontrakkan sebulan pondoknya tuh bisa 1 juta. Satu pintu. Kamar mandi di dalam. WC di dalam. Gratis lagi. Ada yang nanya, dari mana biayanya? Jangan tanya soal biaya, saya punya Allah, saya bilang. Karena saya yakin betul, intan surullah yansurkum. Saya yakin betul, barang siapa mengenyangkan perut orang, orang itu tidak akan pernah dilaparkan oleh Allah. Barang siapa menyenangkan hati orang, maka orang itu tidak akan pernah disusahkan oleh Allah.
Oleh karena itu jamaah, maaf saya cerita semacam ini. Ini semua kenapa kamu datang ke sini? Apa yang kamu dapat memang secara kasat mata kamu tidak bisa melihat. Tapi hanya dengan keyakinanmu kamu akan bisa merasakan kebenaran janji Allah itu sendiri. Betul? Betul? Jangankan minta bayaran, ya. Mondok di situ, bahkan pulang kadang santinya saya kasih ongkos. Kalau jauh kemana pulangnya? Oh Indramayu nih buat ongkos. Bukan 10.000, 20.000. Kalau yang ke Jawa mau kemana pulangnya? Kalau lebaran kadang saya kasih 1 juta. Mondok di mana dikasih ongkos? Maaf. Kenapa saya lakukan itu? Saya ingin membuktikan. Untuk meyakinkan jamaah bahwa janji Allah itu adalah benar. Ini buktinya saya lakukan karena lillah billah rasul bil rasul. Nyatanya semua tidak ada yang kekurangan. Barangkali Abah punya sawah lebar? Enggak. Abah cuma punya sawah 6 petak. Itu juga warisan mertua. Petakannya kecil kali. Tapi walaupun saya cuma punya sawah 6 petak, petakan kecil, tanamannya itu melulu. Alhamdulillah, tidak pernah kena hama. Semuanya nganggur. Santri, uminya nganggur, abah nganggur, anak nganggur, semua nganggur. Tapi pada kenyataannya, satu pun tidak ada yang kekurangan. Iya apa tidak? Nah, oleh karena itulah wahai jamaah, ayo kamu ngaji, kamu ikut abah, datang malam minggu ke pesantren Al-Baghdadi. Jangan cuma asal cuma wiritan saja. Belajar meyakini apa yang Allah firmankan, harus yakin dan percaya bahwa itu pasti adalah nyata. Betul? Betul? Alhamdulillah. Nah, jadi kalau ini tahadus bin nikmah wa amma bin nikmati rabbika fahdis. Nikmat Tuhanmu itu ceritakan. Inilah ceritanya. Supaya apa? Kamu juga percaya. Tapi harus betul-betul. Jangan kamu ngaji pingin lunas utang. Tidak usah sudah. Tidak usah pingin lunas utang. Saya ngaji biar ada perubahan. Tidak usah sudah. Kamu ngaji itu sudah perubahan. Betul? Yang tadinya kamu tidak ngaji sudah perubahan. Maka percayakan masa depanmu. Percayakan kebutuhanmu. Percayakan semua kesulitanmu. Wallahi wa nabi, dengan kuasa Allah tidak ada masalah bagi kalian. Betul? Dengan kuasa Allah, masalahmu tidak ada masalah bagi Allah. Kecil. Kenapa kita harus takut kalau memang kita beriman kepada Allah? Jangan takut miskin, jangan takut melarat, jangan takut sengsara di dalam kamu beribadah kepada Allah, dalam kamu makmurkan agama Allah. Ayat yang tadi saya bilang, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikanlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah atau wali-walinya Allah atau hamba-hamba Allah itu tidak punya takut, tidak punya khawatir. Bukan berarti tidak punya takut ada truk lewat dia jalan aja, bukan begitu. Karena nggak punya takut kepada siapapun, lo berani sama gua. Bukan itu yang dimaksud. Tidak punya takut bagaimana masa depan saya. Tidak takut, tidak khawatir.
Bagaimana masa depan, bagaimana ekonomi. Oh sekarang apa-apa mahal. Oh saya nganggur kerja, nggak takut. Mau makan apa besok, nggak takut. Saya punya Allah, itulah orang wali. Nggak takut pengaruhnya hilang, nggak takut disaingin orang. Wow dia punya santri, dia punya jamaah. Kemudian ada seorang kiai, ada seorang ustadz baru. Kemudian banyak jamaahnya, dia nggak takut, dia nggak khawatir. Justru bersama-sama memakmurkan agama Allah. Bersama-sama ngajak umat takarrub ilallah. Bukan malah saling sikut-sikutan. Betul? Itu yang benar. Ini satu contoh. Ini banyak kiai-kiai, banyak ustadz-ustadz. Ini teladan contoh yang benar. Begitulah seharusnya kita orang sebab orang Islam innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang Islam itu adalah saudara. Karena kita saudara, fa aslihu baina akhaikum. Maka berbaiklah kamu di antara saudara kamu. Jangan saling mencari kekurangannya, jangan mencari kesalahannya saudaramu. Betul? Betul? Tapi belajarlah dari kelebihannya. Belajarlah dari kebaikannya. Jangan cari-cari kekurangan dan kesalahannya. Berbaiklah. Contoh kayak jamaah. Kali ada yang rebut-rebutan alas duduk? Kagak. Bahkan ada yang lega, udah di sini masih bisa ditempatin. Betul? Harusnya memang seperti itu. Jadi karena kita orang Islam nih saudara, ayo kita saling berbaik satu sama lain. Apapun amalanmu, apapun mau Persis kek, mau Ahmadiyah kek, mau apa lagi? Muhammadiyah kek, mau NU kek, ini hanya wadah. Jangan kita berantem hanya karena wadah itu, wahai saudaraku. Wow itu orang Persis, wow itu orang ini. Sampai kecirat ini. Paham? Wow abah ini pakai hitam-hitam. Wow itu kok kayaknya hitam. Jangan-jangan itu Syiah Persis itu. Mau pakai hitam-hitam kek, mau pakai merah-merah kek, mau pakai kuning kek, itu hanya pakaian. Yang penting dalamnya sama, yang laki-laki sama, bawa pusernya sama. Paling ukurannya yang berbeda. Tapi manfaatnya sama, kegunaannya sama. Hah? Ayo saya mau tanya. Nih orang Arab, ini orang Belanda, ini orang Asia, orang Eropa, orang Indonesia, Jawa, Madura, Batak, Korea manapun, bawa pusernya sama apa tidak? Kau tahu bu? Nah, pertanyaannya lagi, kegunaannya sama apa tidak? Memang bawa pusernya sama, cuma ada yang dikelupas, ada yang tidak. Betul? Ada yang dikelupas, ada yang tidak. Ada yang ukurannya panjang, ada yang pendek. Ada yang diameternya 10 cm, mungkin ada yang setengah cm. Ini cuma masalah ukuran. Hanya masalah dikelupas atau tidak, tapi kegunaannya sama. Kanggo apa? Kanggo apa? Buat apaan? Kagak tahu. Ini rahasia pribadi. Kalau ibu ndak bertanya, nanti pulang tanyain sama bapak, apa sih pak gunane? Betul? Begitulah kalau kita ibaratkan. Betul apa enggak? Hah? Biarlah ukuran beda, amalan berbeda. Jangan karena perbedaan amalan, toh gunanya, tujuannya juga sama.
ibadah kepada Allah. Tuhannya adalah sama. La ilaha illallah. Betul? Artinya apa? Ya. Oh, ini kelompok pengajian A. Kelompok pengajian B, ada dikrul gofilin, ada yang seneng torekot, ada yang seneng apa namanya? Ratiban, ada yang seneng yasinan, tahlilan, apapun amalan silakan. Toh kegunaannya sama, tujuannya sama, zikir kepada, kegunaannya sama, menghidup-hidupkan hati, menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Iya apa tidak? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Maka banyaklah macam-macam zikir. Seperti zikir yang kita amalkan malam ini. Kita kasih nama zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa kasih nama zikir manakib? Karena kita berwasilah lewat Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu cuma nama. Ada zikir, dikrul gofilin, ada torekot, ada tahlilan, ada yasinan, ada solawatan, ada solawat nariyahan, macam-macam. Itu gunanya sama, adalah zikir dengan zikir untuk menenangkan hati, mencari kedamaian, ketenangan, dan menuju takarrub kepada. Sudah? Paham? Yang senang manakib, jangan anti ke yang lain. Paham? Wow, kamu datang, pengajian siapa? Oh ini pengajiannya Ustadz ini. Kalau kamu ada waktu, datengin siapapun itu ustadznya, siapapun itu kiainya. Jangan kalau bukan kelompoknya nggak mau datang. Tujuannya memakmurkan agama Allah. Kalau seperti itu, apa nggak indah? Hah? Nih saya mau tanya, apa yang datang malam ini semua pernah tahu saya? Coba saya minta, acung tangan yang baru pertama ngelihat saya di sini. Alhamdulillah, berarti banyak ya. Oke, pepatah mengatakan, ini bagi yang baru melihat. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan aku mengenalkan namaku. Namaku Junaidi Al-Baghdadi. Aku terlahir di negeri Indonesia ini. Saya nggak lahir di Baghdad. Walaupun nama saya Baghdad, Al-Baghdadi, saya nggak lahir di Irak. Namaku, aku adalah hamba ilahi Robbi. Namaku Junaidi Al-Baghdadi. Aku terlahir di bumi Indonesia ini. Terkandung hasrat dalam hati untuk umat negeri ini. Ku bawa obor kalam ilahi, penerang jiwa pelita hati. Telah banyak kulihat dan kutemui di belahan muka bumi ini. Banyak kaum belum mengerti, mencari makna jati diri serta cinta yang hakiki. Mereka banggakan hidup ini namun abaikan kehidupan abadi. Wahai saudaraku yang aku cintai, sadarlah engkau dengan hidup yang dijalani, betapa itu takkan pernah abadi. Jika engkau berkenan di hati, yang baru pertama melihat Junaidi Al-Baghdadi, jika engkau berkenan di hati bersama Junaidi Al-Baghdadi, kembalilah yuk ke jalan ilahi sebelum maut datang menemui. Betul? Tidak maksa kalau berkenan. Tidak berkenan jangan. Gak cocok gak masalah. Tapi jangan jelek-jelekin. Betul?
Oh, apa ini kayak kue? Lah biarin aja, nyong-nyong lah, kon-kon. Ya. Betul? Tidak usah saling menjelekkan, ya. Oleh karena itu, lihat dan tataplah aku, wahai saudaraku, kau yang baru pertama kali. Lihat dan tataplah aku. Tapi jangan kau lihat aku dengan pandangan kedua matamu. Karena itu hanya penglihatan yang semu. Cobalah engkau lihat dan tatap aku dengan penglihatan mata rasamu. Agar kau dapat mengenali aku di dalam diriku. Ketika engkau sudah mengenali aku di dalam diriku, barulah kau akan tahu siapa aku. Kalau kau sudah tahu siapa aku tak akan pernah menyalahkan dirimu kalau setiap malam minggu kau akan datang untuk menemui aku. Kalau kamu sudah mau datang ke istana cintaku, akan kuhidangkan kepadamu secawan anggur cinta. Agarlah kau dapat merasakan apa yang aku rasakan, bagaimana rasanya kita mabuk cinta kepada Allah. Seperti jamaah yang hadir malam ini. Biar jauh dari Bekasi, ada yang dari Priok, dari Jakarta, ada yang dari mana lagi nih? Hah? Purwakarta. Datang karena merasakan telah mabuk jin. Tidak ada yang paling indah kecuali orang itu dalam keadaan mabuk. Orang kalau mabuk itu semua indah. Ini contoh nih. Kalau orang mabuk, ya, kalau orang mabuk, dia tidur di teras toko. Dia bilang apa? Ah, ini hotel bintang 5. Dia mau ngeludah, tanya, bibir gua mana? Nenek-nenek dilihat itu kayak Ayu Asari. Ini orang mabuk. Itu mabuk minuman. Gimana kalau kamu mabuk cinta kepada Allah? Subhanallah, ini lebih luar biasa lagi. Kalau kamu sudah mabuk cinta kepada Allah, kamu duduk di tempat yang blok, apa kamu bilang? Aku ngaji semalam duduk di atas spring bed. Betul? Kalau kamu sudah mabuk cinta kepada Allah, kesulitan terasa indah. Kesulitan terlihat mudah. Kepahitan terasa manis. Percayalah itu. Kalau kita sudah cinta, pahit terasa, sulit terasa mudah. Derita terasa bahagia. Sehingga tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada kesulitan. Tidak ada kepahitan. Bagi orang yang bercinta, yang ada cumalah keindahan. Gimana caranya supaya bisa mabuk cinta kepada Allah, Bang? Gimana caranya? Mau dilanjut? Innallaha ta'ala syaribu. Faida syaribu syakaru. Faida syakaru toru. Faida toru tolabu. Faida tolabu wajadu. Faida wajadu fanau. Faida fanau bak. Sesungguhnya artinya, mau diartiin enggak? Kali wis ngerti wis lah. Rasa wis. Jamaah tidak tahu kalimat ini. Tidak tahu artinya. Tapi kamu sudah berada di dalam itu. Sesungguhnya Allah memiliki suatu minuman. Dan barang siapa yang meminumnya, dia akan mabuk. Kalau dia sudah mabuk, dia terbang. Orang mabuk kan kayak melayang. Ya. Saya mah nggak tahu katanya sih. Tapi jangan coba-coba ya. Ntar nanti saya bahas itu. Kalau sudah melayang, terbang, dia akan mencari. Mencari. Setelah dia mencari, dia akan menemukan apa yang dia cari.
Setelah dia menemukan apa yang dia cari, fanau, maka dia akan hilang. Dirinya hilang. Artinya apa? Masalah dalam dirinya hilang. Semua hilang. Bak, baru dia langgeng. Contoh nih jamaah. Kamu tadi capek, muter-muter. Begitu sudah nyampe ke sini, ketemu dengan Abah, lupa kalau kamu dari Tanjung Priuk. Lupa kalau perjalananmu dari sini nanti pulang masih berapa jam lagi. Lupa, kamu punya utang lupa. Tadi berantem sama istrinya lupa. Semua masalah terlupakan. Yang ada hanyalah kebahagiaan, rasa senang duduk di tempat ini. Apa itu minumannya? Sesungguhnya Allah memiliki minuman. Apa itu minumannya? Adalah zikir kepada Ya Hadiyu Ya Alimu Ya Khabiru Ya Mubin Ya Hadi Ya Alim Ya Khabir Ya Mubin. Ini salah satu dzikir. Dan banyak macam dzikir, bukan hanya yang ada di Al-Baghdadi ini. Banyak dzikir-dzikir, torekot, itulah dzikir kepada Allah. Paham? Sudah segitu ya. Sudah jam 1:10. Tadi orang ngantuk. Ya wes, ada apa-apa. Jadi kembali lagi kepada yang Abah bilang tadi. Jangan karena apa-apa. Cukup lillah, billah, rasul, birrasul. Setuju? Maka dari itulah wahai jamaah yang teramat Abah cintai. Saya berterima kasih kepada Pak Camat. Saya atas nama jamaah manakib, di mana panitianya juga adalah jamaah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, kepada Pak Camat, Pak Dan Ramil, kepada Pak Kapolsek yang telah memberikan support dan dukungan di tempat ini. Ini adalah kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Simfani ummati soluha solatul ummah. Wa idha fasadat fasadatul ummah. Kalau dua golongan ini akur baik, maka dampaknya juga akan baik. Kalau rusak, dampaknya juga rusak. Siapa dua golongan ini? Al-ulama wal umara. Betul? Makanya selalu Abah sampaikan, Allah itu berfirman, Allah bicara di dalam Al-Quran. Kalau kamu dan aku iman kepada Allah, iman kepada firman Allah, ayo amalkan, jangan cuma dibaca dan didengarkan. Jadilah kamu pelaku ayat, jadilah kamu ayat di dalam ayat. Jadilah kamu pelaku dari ayat itu. Ayat mengatakan, katanya Al-Quran, atiullah wa atiur rasul. Patuhlah kamu kepada Allah, patuhlah kamu kepada Rasulullah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ayo kerjakan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah, ayo kerjakan. Apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ayo dikerjakan. Ini namanya kita patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Selanjutnya, wa ulil amri minkum. Dan patuhlah kamu kepada pemimpinmu. Kita hidup di satu negeri ini, di mana kita punya presiden. Betul? Kalau kita hidup di satu lurah, kita punya lurah. Di kecamatan kita punya camat. Di kabupaten kita punya bupati. Di kota Madia kita punya wali kota. Di provinsi kita punya gubernur. Itu pemimpin-pemimpin kita. Kita punya kapolsek, betul? Punya dan koramil dan ramil. Itu juga adalah pemimpin-pemimpin negeri ini. Ayo ikutin. Apa ada pemimpin kita yang melarang kita sholat?
Apa ada pemimpin kita yang melarang kita bangun masjid? Tidak ada. Silakan ibadah mau model apa silakan. Kamu mau wiritan dari pagi sampai ketemu pagi gak ada yang melarang. Yang penting kamu jangan sholat ngadep ke timur. Ini jadi masalah. Betul? Sejauh tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Tidak ada larangan di dalam kita hidup berbangsa bernegara di Indonesia ini. Jadi tidak ada alasan. Seumpamanya ada ingin menjadikan Indonesia ini yang mengikuti hukum Islam, tidak lagi dengan Pancasila. Salah. Betul? Betul? Kita bersyukur kalau kamu tidak senang hidup di Indonesia karena berasaskan Pancasila, tidak usah coba-coba mau merubah Pancasila. Datang saja deh ke Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Dalam Negeri atau Transmigrasi gitu loh. Terserahlah, datang ke sana minta pindah aja ke Timur Tengah sana, itu negara Islam. Tidak usah mempengaruhi orang, tidak usah merusak tatanan yang sudah tertata dengan baik. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai orang Islam, yuk kita junjung tinggi bangsa dan negara kita. Kita junjung tinggi dasar negara kita. Kita junjung tinggi, kita jaga bersama NKRI kita. Dengan apa? Jalankan Islam dengan sungguh-sungguh. Itu karena hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Bagaimana caranya kamu mencintai bangsa dan negara kamu? Kamu yang jadi tukang becak yang baik. Kamu yang pemuda, jadi pemuda yang baik. Jadi pemuda yang takwa. Kalau kami jadi pemuda sudah pemabok, narkoba, apakah ini tandanya kamu cinta kepada bangsa dan negara kamu? Bukankah masa depan bangsa ini terletak kepada generasi muda ini? Kalau memang kita cinta dan bangsa dan negara kita, sebagaimana hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, buktikan kecintaan kamu. Kau yang pemuda, jadilah kamu pemuda yang iman dan takwa. Betul? Jangan kau rusak masa depanmu dengan narkoba. Jadilah kamu pemuda yang bisa memberikan manfaat terhadap bangsa dan negaramu, terhadap orang-orang yang kamu cintai. Kalau memang kita cinta bangsa dan negara ini. Kok gak ada yang tepuk tangan ya? Saya capek-capek gak ditepukin lagi. Iya apa tidak? Abah bicara begini bukan karena ada Kapolsek. Abah bicara gini bukan karena ada lurah, ada camat, ada dan ramil. Tidak. Dimanapun Abah bicara, selalu Abah membawa bahwa kita Indonesia harus cinta tanah air. Pak Presiden kita juga sering ngaji kok. Di Al-Baghdadi, betul apa enggak? Kemarin waktu saya hajatan ke Solo itu, tanya Pak Bambang itu. Oke Bambang, lama salaman, Abah nanti Abah ke istana ya, saya ada perlu. Ini presiden loh. Lu baru jadi RT aja udah gak mau ngaji. Baru jadi RT. Pak Gatot Nurmantio. Hah? Pernah ikut ngaji? Asik saya ngobrol sama beliau. Kan baru jadi hansip sudah anti pengajian. Berikan contoh yang baik. Makanya saya bangga. Saya mengucapkan terima kasih tadi. Saya bangga. Berarti secara tidak langsung Kapolsek dan Ramil, Pak Camat telah memberikan contoh teladan yang benar. Ini gratis ini. Betul Banda? Loh. Ini kan sebenarnya tugas aparat negara ini. Hah?
Saya nggak digaji. Tapi berapa ribu orang ini? Kalau malam minggu berapa puluh ribu orang? Betul? Inilah gunanya. Benar kata Rasulullah. Kalau ulama dan umara itu baik hubungannya, saling support, saling dukung-mendukung, yasuddu ba'dahum, saling bagus membaguskan, dampaknya bagus bagi seluruh umat. Saya tadi di mobil loyo. Tidur melulu, loyo lemas tadi. Kecapean, kurang tidur. Tapi begitu naik ke atas panggung langsung semangat. Begitu ngelihat jamaah, begitu ngelihat aparatur pemerintah hadir semua, semangat saya. Berarti nggak sia-sia saya datang jauh-jauh ke tempat ini. Oleh karenanya sebentar lagi tadi Pak Camat bilang mau ada pemilihan kuwuh ya. Kuwuh ya. Ya. Jadi semoga pelaksanaan itu di mana-mana berjalan dengan kondusif, aman ya. Kondusif, aman dan membawa keberkahan, kemaslahatan buat desanya masing-masing, khususnya untuk bangsa dan negara kita tercinta. Dan saya minta doa, saya tidak perlu sebut namanya. Kalau saya sebut namanya dianggapnya saya kampanye. Allah melihat, Allah tahu siapa yang terlibat dalam acara ini. Ya. Siapa yang berani berkorban dalam acara ini, Allah takdirkan kalau dia nyalon kuwu, ditakdirkan jadi kuwu oleh Allah. Kalau dia nyalon kuwu, ditakdirkan jadi kuwu oleh Allah. Al-Fatihah. Masih ingat ketika Pak Presiden waktu itu yang keberapa kalinya ya, pas saya bilang, nanti beliau datang ke sini sudah 6 kali, ke-7 kalinya beliau datang lagi sebagai presiden, kan gitu. Amin, didamin orang banyak, ya jadi. Waktu Deddy Miswar, ayo kita doakan, semoga Bang Deddy ditakdirkan menjadi wakil gubernur. Al-Fatihah. Tapi kalau Kliwonan tidak datang, nggak jadi wakil gubernur. Akhirnya datang lagi dia Kliwonan. Oh, karena datang jadi. Allah yang jadikan semua. Betul apa tidak? Betul apa betul? Yang penting yakin. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah padaku, niscaya aku kabulkan. Sudah segitu ya? Nah. Intan surullah yansurkum. Siapa menolong Allah, Allah akan tolong. Siapa makmurkan agama Allah, Allah pasti akan makmurkan. Oleh karenanya jangan kamu cuma datang ke tempat ini. Ayo ikut terlibat. Mau? Acara ini pakai biaya apa tidak? Pakai biaya apa tidak? Kamu sudah pakai biaya ke sini, tapi sisihkan sedikit. Banyak lebih baik untuk ikut terlibat membantu acara ini. Saya juga mau ikutan. Saya mau nyumbang 5 juta tapi 1 juta dulu. 4 jutanya nanti malam minggu saya kasih ke Pak panitia, Pak Farid. Kok enggak semua Pak? Jangan. Oh enggak, ini pas ini lebih. Kirain tadi enggak. Nih sekarang udah full aja deh. Biar enggak punya utang. Ini buat tol. Saya juga ikut terlibat. Saya mau nyumbang 5 juta. Jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan nanti malaikat repot nulisnya. Mana Pak Farid? Nih saya wakilin Pak Farid. Nah, kan kalau kata orang Jawa, ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso. Jadi yang depan tuh harus menjadi contoh teladan. Nah kalau yang depan sudah baik,
Maka Tutkuri Handayani yang baik tuh ikutin dari belakang. Nah, kamu cinta nggak sama Abah? Ah, yang benar. Nah, kalau yang cinta mau nyumbang, masa yang mencintai nggak nyumbang? Ini sudah persiapan maksimal betul. Ya, saya bangga sampai ada jeep ini namanya. Iya, saya tadi ngelihat di mobil tuh. Live streaming ya. Oh, ini namanya jeep nih. Jeep apa jeep? Ya, ini mantap ya. Nih saya nyumbang 5 juta ikutan. Ikut andil saya di sini. Nah, sekarang jamaah ikutan juga ya. Ayo, ada pasukan sorban? Sudah siap? Ayo siapkan. Pelan-pelan aja jalannya. Sambil istighosah. Ibadallah rijalallah. Ayo. Li ajalillah wa kunuh. Nah itu live-nya dimatiin dulu nggak apa-apa. Ya. Live-nya dimatiin dulu. Ayo jalan, masuk ke tengah, masuk Pak. Masuk, jangan cuma pinggiran. Taruh aja sepatunya dulu. Jalan ke tengah. Biar semua ikut andil ya. Mic satunya mati. في أمر قصدناكم فسدوا أزماكم لله على الكفي صلاة الله على شفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله على الكفي صلاة الله على شفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله على الكفي صلاة الله على شفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكفي صلاة الله على شفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بالبركة والكرامة
Syabdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Alhamdulillah, terima kasih ya atas partisipasimu. Jadi hendaklah ada bekas ibadahmu tuh harus ada. Ya. Dan saya kira bukan hanya di sini loh Abah nyumbang ya. Betul enggak? Betul enggak? Di mana-mana kalau Abah pengajian selalu nyumbang. Ya 5 juta, 10 juta. Kebetulan sekarang kebahagiaannya di sini 5 juta karena duitnya Abah habis. Jadi jujur nih, Abah tinggal punya uang tuh 6 juta. Berarti 6 juta tadi. Diambil 5 juta. Padahal besok butuh banyak. Besok bagaimana? Urusan Allah, saya yakin. Saya ngutangin kepada Allah. Jadi kamu sedekah itu sama kamu mengutangkan kepada, dan Allah akan bayar jauh lebih banyak lagi. Berlipat-lipat. Nah oleh karenanya pesan Abah ya. Ntar dulu takut salah masuk ntar diambil Pak Wawan. Jadi satu yang Abah pesankan tadi, kita hubul waton minal, cinta tanah air sebagian dari bagaimana cara mewujudkan kita cinta terhadap tanah air kita, yaitu dengan fastabikul khairat, berlomba-lombalah kamu untuk berbuat baik. Oke, apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik adalah suatu perbuatan yang apabila kamu mengerjakannya itu dapat memberikan manfaat baik kepada diri kamu, keluargamu, agamamu, ataupun bangsa dan negara kamu. Contoh, kalau kamu bekerja, ada manfaatnya nggak buat kamu? Manfaat buat kamu ada, manfaat buat keluarga kamu ada, manfaat buat negara kamu juga ada. Kenapa? Negara tidak punya banyak rakyatnya yang pengangguran. Betul? Untuk agama kamu apa manfaat? Ada. Kamu ada bangunan masjid pingin nyumbang, kamu bisa nyumbang. Buat beli pakaian segala macam buat ibadah. Kalau mabok, kira-kira ada manfaatnya enggak? Nah, kalau memang mabok ada manfaatnya, mabok aja. Berarti itu baik, betul. Kalau nggak ada manfaatnya, berarti nggak baik. Buat apa kita mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat? Toh masih banyak yang lebih bermanfaat, betul? Pikirkan, apa manfaatnya untuk saya? Kalau ada manfaatnya, kerjakanlah. Kalau sekiranya nggak ada manfaatnya, untuk apa dikerjakan? Betul? Itulah wahai saudara-saudaraku yang saya cintai, biar waktu yang sebentar ini, yang sangat padat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Nih satu contoh nih, pengajian ini ada nggak manfaatnya? Besar sekali manfaatnya. Di antaranya tempat yang tadinya nih banyak alang-alangnya jadi bersih. Iya enggak? Ini fakta, manfaat yang nyata ini sudah. Ya, coba kalau nggak dibuat pengajian, mungkin banyak alang-alangnya ini mas. Begitu dibuat pengajian jadi bersih. Hujan, gimana?
Hujan jadi berhenti katanya itu. Luar biasa. Luar. Hidup Jama Manakib. Hidup Karang Ampel.